Salam sejahtera bagi kita semua. Saya dari kelompok 5 Kesultanan Bone yang beranggotakan Isma Nur Septiana, Lutfiah, Nia Ramadhani, dan saya Muhammad Atfi Ramadan. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya. Kesultanan Bone, atau sering pula dikenal dengan Akarunggeng Ri Bone, merupakan kesultanan yang terletak di Sulawesi bagian barat daya, atau tepatnya di daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Sekarang ini menguasai areal sekitar 2.600 km persegi. 1. Raja pendiri Kesultanan Bone. Terbentuknya Kerajaan Bone dimulai dengan kedatangan Tomanurung Ri Matajang Matasilompoy yang mempersatukan 7 komunitas yang dipimpin oleh Matos Manurung Ri Matajang menikah dengan Manurung Ri Toro, melahirkan La Umasa Peta Pandre Besi sebagai Arumpone kedua. Kalau yang nggak tahu Arumpone sama dengan raja. Arumpone kedua, saudara perempuannya menikah dengan La Patikeng Arumpalaka yang melahirkan La Saliu Karempelua sebagai Arumpone ketiga. Di masanya Kerajaan Bone semakin luas berkat keberaniannya. Raja Bone pertama yang masuk Islam adalah Raja Bone ke-11 yang bernama La Tenri Raja Bongkang. Setelah masuk Islam, beliau bergelar Sultan Aldam. Sejarah masuk Islam Raja Bone diawali dari telah didahuluinya Kerajaan Goa dalam memeluk agama Islam. Raja Bone belum masuk Islam. Kerajaan Bone belum dianggap sederajat oleh Kerajaan Goa yang tak lain adalah kerajaan tetangga di daerah Sulawesi. Maka untuk menyikapi sikap demikian, diutuslah seorang menteri dari Bone untuk menyampaikan hal tersebut kepada rajanya, bahwa Kerajaan Bone tidak dianggap setara oleh Kerajaan Goa yang telah memeluk Islam, dan mengajak Kerajaan Bone untuk ikut bersama meluk agama Islam. Raja Bone dengan tegas menolak ajakan dari Raja Goa. Penolakan tersebut akhirnya berujung pada peperangan antara Kerajaan Bone dan Goa. Peperangan ini menurut pandangan Raja Goa adalah peperangan antara Islam dan kaum kafir. Dan peperangan ini Kerajaan Bone menyerah kalah karena tak mampu menghadapi serangan dari Kerajaan Goa. 2. Masa kejayaan Kesultanan Bone. Kerajaan Bon mampu dikembalikan oleh Arumpalaka yang ditandai dengan adanya peristiwa Perang Makassar dengan sekutunya Belanda kepada Kerajaan Goa. Karena pada saat itu Bon sedang ditaklukkan oleh Goa, namun Arumpalaka sanggup meraih kembali kekuasaan Bon yang telah lama hilang selama berpuluh tahun lamanya. Di masa Arumpalaka inilah Bon menjadi kerajaan yang paling berpengaruh di wilayah Sulawesi Selatan, bahkan mengalahkan imperium besar Kerajaan Goa. Masa keruntuhan Kesultanan Bon. Akibat kemajuan Bon pada bidang ekonomi dan politik atau abad ke-19 membuat Belanda merasa tersaingi. Terjadi perang di tahun 1824 sampai 1825 yang bermula Sultan Bon meninggal pada tahun 1823 dan perang yang terjadi pada tahun 1859 sampai 1860 hingga serangan yang dilancarkan pemerintah kolonial pada tahun 1905 yang menandai berakhirnya Kerajaan Bon pada masa Lapawawoi Karangasegeri. 4. Peninggalan Kesultanan Bon. 1. Museum Lapawawoi. Museum Lapawawoi dinamakan demikian karena merujuk pada nama Raja Bon ke-31 yang memerintahkan dari 1895 sampai 1905. Lengkapnya Lapawawoi Karangasegeri. Dahulu museum ini merupakan istana atau sweraja Raja Bon. Ia menyimpan banyak peninggalan Kerajaan Bon. Salah satu koleksi yang ada di museum ini adalah La Umasa Peta Mulangi Pandri yang merupakan landasan untuk menimpa besi yang biasa dipakai oleh Raja Bon kedua. Makam Raja-Raja Bone. 3. Bola Soba. Bola Soba dibangun pada masa pemerintahan Raja Bone ke-30 Lapawawoi Karangasegeri sebagai tempat tinggal raja. Sayangnya ketika Belanda mulai masuk ke Indonesia, bangunan ini jatuh ke tangan Belanda dan berubah fungsi menjadi penginapan untuk menjamu para tamu mereka. Bola Soba memiliki panjang 39,45 meter, terdiri atas 4 bagian utama,
teras, rumah induk, selasar, penghubung, dan ruang dapur. 5. Ekonomi, sosial, dan budaya Kesultanan Bone. Ekonomi Kesultanan Bone. Ekonomi Kerajaan Bone merupakan kerajaan maritim di wilayah timur. Perdagangan maritim. Perdagangan yang dilakukan melalui wilayah laut, meliputi kegiatan jual beli, barter, bahkan transit barang-barang. Mata pencaharian kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani dan nelayan. Di masa pemerintahan Arung Pone Aiben Gau Daeng Marwa Arung Matajang, Kerajaan Bone mencapai stabilitas dalam negeri yang mantap serta pertanian yang berhasil. Raja perempuan pertama Kerajaan Bone 1470 sampai 1489 ini tidak meneruskan pendahulunya dalam perluasan wilayah kekuasaan, tetapi aktif dalam upaya mengintensifkan perluasan lahan pertanian. Sosial Kesultanan Bone. Sosial sejarah perjalanan kasta di Kerajaan Bone. Seperti halnya kasta-kasta di Bone merupakan hasil penyusunan yang menjadi ketentuan atau pengaturan atau wari yang telah ditetapkan Raja Bone di masa pemerintahan Lapatau Matana atau Raja Bone ke-16 1696 sampai 1714 Masehi. Sejak itulah susunan dan tingkatan derajat bangsawan di Bone diberlakukan, bahkan masih ada sampai sekarang. Pembagian masyarakat Bugis Makassar dalam kasta-kasta atau golongan-golongan adalah suatu faktor penting yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, dan religius dari masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan dan Tenggara. Di dalam buku Latoa, bahwa memelihara dan mempertahankan kasta-kasta adalah salah satu syarat untuk menjadikan sebuah negeri bisa menjadi besar. Kasta-kasta di Bone dapat diperinci atas 3 kasta utama, yaitu 1. Anak Arung atau anak raja-raja, 2. Tomaradeka atau orang-orang merdeka atau orang-orang biasa atau kebanyakan, 3. Ata atau hamba sahaya atau budak. Budaya Kesultanan Bone. Ajaran Islam menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bone. Dalam proses Islam nanti dikaitkan dengan kegiatan upacara-upacara Islaman dan upacara yang berhubungan dengan lingkungan hidup. Jadi setiap ada upacara senantiasa ditempatkan sifat Islami yang berdampingan dengan budaya masyarakat Bone dalam perkembangan selanjutnya Nusantara. Masyarakat Bone dalam perkembangan selanjutnya, keagamaan semakin bercorak dan diperkuatkan dalam masuknya aliran tasyawum dalam prosesi pencarian Islam. Keenam, pengembangan Islami dalam masyarakat Kesultanan Bone. 1. Menghilangkan kebudayaan. Sistem kebudayaan kerajaan Bone memang sudah menjadi budaya tenaga masyarakat serta menjadi warisan turun-temurun dalam nenek moyang di masa lalu. Namun setelah masuk ajaran Islam, perbedaan hak antara sama manusia pada masyarakat pemerintah lama Daremeng, sehingga lama Daremeng menilai hal tersebut sebagai masalah sosial di tengah-tengah masyarakat kerajaan Bone, sehingga harus diperbarui agar supaya kehidupan masyarakat lebih nusantara. Sistem kebudayaan ini tidak hanya bertetanggaan dengan norma agama Islam, akan tetapi juga pada tatanan sosial yang ditentukan sangat dipengaruhi terhadap karakter manusianya. Misalnya perlakuan seseorang tuan terhadap budaknya sangat berbeda dengan sesamanya para bangsawan. Seorang budak dapat diperlakukan sesuka hati. Suka hati
tuannya, karena dianggap sebagai budak saja yang sangat rendah derajatnya di mata manusia. 2. Membentuk Dewan Syarat. Ada beberapa bidang kerja dari pejabat syariat pada masa Raja Lama-Daremeng, di antaranya mengenai peradilan agama, perkawinan, perceraian, talak atau rujuk, harta warisan, hibah, wakaf, urusan haji, zakat, infak, sedekah, penetapan mulai puasa, lebaran, salat Jumat, serta hari-hari besar Islam lainnya. Dengan demikian dibentuklah beberapa lembaga dewan syara dan pejabat antara lain qadi yang diberi gelar peta kali, imam yang bergelar peta imam, katib yang diberi gelar puang kate, dan bilal yang diberi gelar bilala. Selain itu, petugas tambahan juga diperlukan seperti marbot, staf panitia, zakat, juru penerangan atau mubalik, guru mengaji, dan lain-lain sebagainya. Para petugas inilah yang diberikan amanah oleh Raja Lama-Daremeng agar melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan sesuai dengan wewenang masing-masing pejabatnya. Selain pembentukan lembaga dan para pejabat, sarana peribadatan juga ditingkatkan untuk memudahkan dalam beribadah. Salah satunya diantaranya yakni pembangunan masjid di Lalebata, ibu kota kerajaan Bone. Masjid ini diberi nama Al-Mujahidin atau biasa juga disebut Masjid Laungje, yang artinya masjid tertua di Watampone. 3. Pemurnian ajaran Islam masa pemerintahan Lama-Daremeng. Masyarakatnya masih banyak yang sulit membedakan antara kebudayaan lokal dengan syariat Islam, sehingga masih banyak praktik-praktik yang bertentangan dengan Islam. Sebagai seorang raja yang terkenal akan kesolehannya, tentu ia juga akan memberantas hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti halnya perbuatan syirik, tahayul, kufarat, dan bid'ah. Salah satu contoh pelaksanaan upacara ritual untuk menghormati yang mereka anggap sebagai pencetus dan penolak bencana. Maka dengan melaksanakan upacara atau memberikan sesajen kepadanya dapatlah terhindar dari murkanya, dan sebaliknya mendapat simpati dari yang mereka anggap sebagai penunggu suatu tempat tertentu seperti roh leluhur dan sebagainya. Selain kegiatan dakwahnya, Lama-Daremeng juga memerintahkan kepada seluruh jajaran kerajaan serta pada masyarakat pada umumnya untuk membasmi segala tempat-tempat yang dianggap keramat serta tempat pemujaan lainnya yang dianggap dapat merusak akidah masyarakat kerajaan Bone. Kegiatan pemurnian agama ini semata-mata untuk memurnikan keyakinan masyarakat kerajaan Bone yang masih terkontaminasi dengan keyakinan nenek-nenek moyang mereka. Dengan begitu, masyarakat kerajaan akan lebih paham tentang konsep tauhid dalam Islam.